Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari video pembelajaran yang kemarin. Saya rasa ini pun teman-teman sudah memahami karena banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang diulang, yang artinya disampaikan terlebih dahulu tentang syarat-syarat menjadi warga negara. Teman-teman juga mungkin sudah tahu ya apa syarat menjadi warga negara Indonesia. Ya pada dasarnya apa namanya syarat menjadi warga negara apa namanya, warga negara Indonesia, ya, dibedakan menjadi 2 ya. Ini khusus orang-orang luar ya, kalau kita bahas tentang syarat menjadi warga negara. Ada naturalisasi, naturalisasi biasa ya. Naturalisasi biasa itu apa sih ya? Naturalisasi biasa itu naturalisasi, apa namanya, ya naturalisasi biasa itu ya cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, ya tentunya bagi orang asing dengan pemenuhan syarat hukum tertentu. Misalnya seperti apa? Di sini disampaikan juga, dijelaskan bahwa yang pertama adalah, berusia 18 tahun atau sudah menikah atau sudah kawin ya. Lalu pada contohnya seperti apa? Ya artinya permohonan atau pemohon ya, misalnya kita nih warga negara Jepang ya, warga negara Arab Saudi atau warga negara mana, yang di mana ketika kita ingin dinaturalisasi ya minimal dia berusia 18 tahun atau sudah menikah atau sudah kawin gitu. Artinya si pemohon sudah dianggap dewasa menurut hukum gitu. Contohnya gimana? Contohnya nih warga negara Jepang berusia 25 tahun mengajukan kewarganegaraan Indonesia. Bisa ya? Bisa. Kenapa? Karena sudah memenuhi syarat yang pertama. Kayak gitu ya. Lalu ada pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia tentunya ya. Paling singkat ya 5 tahun berturut-turut atau paling apa namanya, paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut ya. Jadi 10 tahun tapi tidak berturut-turut gitu. Kayak gitu. Dia tuh pindah-pindah lah ya gitu. Misalnya gimana gitu ya. Misalnya gini, tinggal di Indonesia itu kan tadi minimalnya adalah 5 tahun sorry ya. Nah dia berturut-turut tuh baru tuh bisa dinaturalisasi atau 10 tahun tidak berturut-turut ya bertujuan untuk apa sih pada dasarnya memastikan bahwa pemohon benar-benar menetap dan beradaptasi di Indonesia jangan sampai dia itu ya kayak nggak jelas gitu sehari di Indonesia sebulan di sono gitu ya. Ya itu di luar daerah atau di negara lain kayak gitu. Nah itu kurang kurang apa namanya ya kurang kurang bisa diterima ya istilahnya begitu. Karena apa? Karena dia harus beradaptasi di Indonesia. Kalau dia mau menjadi warga negara Indonesia, dia harus menerima dan bisa beradaptasi. Contohnya gimana? Contohnya warga negara Korea lah ya, misalnya tinggal di Jakarta selama 6 tahun tanpa putus, dia tuh terus ya gitu ya. Dia bisa apa dijadikan sebagai warga negara Indonesia dengan sistem naturalisasi biasa ini, kayak gitu. Oke, dan ketiga di sini ada sehat jasmani dan rohani. Ya tentunya kalau gila ya nggak bisa lah ya gitu ya. Karena apa? Karena ya istilahnya kita harus apa ya secara sehat secara mental ya sehat secara jasmani ataupun rohani kalau mental itu di rohaninya kalau jasmani itu ya badannya tubuhnya gitu jangan sampai apa namanya datang ke Indonesia itu jadi beban gitu loh jadi beban negara gitu maksudnya seperti itu lah ya maksudnya tadi itu ada apa kalau kalau jasmaninya kurang sehat kan mungkin ada indikasi apa, tidak sadar kan gitu ya. Misal ya tujuannya untuk apa sih ya, agar mampu menjalankan kewajiban sebagai warga negara, gitu aja sih tujuan dari sehat jasmani dan rohani itu. Contohnya gimana? Ya pemohon bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, sorry ya, contohnya pemohon melampirkan surat keterangan sehat dari rumah sakit, kayak gitu. Kalau dia dinyatakan sehat ya boleh, boleh bisa dinaturalisasi. Tapi kalau dia dinyatakan nggak sehat, baik itu jasmani ataupun rohaninya, maka dia tidak bisa dinaturalisasi gitu. Teman-teman sering ya melihat dari pemain-pemain bola tuh ya. Itu naturalisasi biasa atau naturalisasi luar biasa. Nanti kita akan simak ya. Di sini ada naturalisasi istimewa. Tapi kita akan lanjutkan di sini di apa di naturalisasi biasa dulu. Nah, tadi terakhir adalah sehat jasmani dan rohani. Keempatnya adalah dapat berbahasa Indonesia tentunya ya, karena mau pindah negara kalau nggak bisa berbahasa ya nggak bisa bahasanya ya sulit juga kan nanti gitu ya. Nah,
Syarat untuk dinaturalisasi biasa ini ya tentunya dapat berbahasa atau berbicara bahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, intinya kenapa nih, apa namanya, kenapa dia harus bisa berbahasa Indonesia ya? Pada dasarnya, menunjukkan apa namanya, kesetiaan dia. Kalau dia mau dinaturalisasi ya harus bisa dulu tuh bahasanya. Jangan sampai dia nggak bisa apa-apa, bahasanya pun aneh gitu ya, artinya nggak paham gitu ya. Misalnya dia menggunakan bahasa Yunani lah dan lain seterusnya, kan repot ya. Nah, apa, syarat untuk dinaturalisasi itu, yaitu dia harus bisa berbahasa Indonesia, kayak gitu. Nah, contohnya gimana? Pemohon bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan menyatakan setia terhadap Pancasila, gitu ya. Lalu, tidak pernah dijatuhkan pidana karena melaksanakan atau melakukan tindakan pidana yang diancam pidana penjara 1 tahun lebih. Intinya adalah bebas dari hukuman hukuman, pidana ya, atau ancaman pidana penjara 1 tahun lebih gitu. Kalau dianya terbukti, dengan SKCK-nya bahwa, dia itu apa namanya, dia pernah melakukan tindakan pidana gitu, maka tidak bisa dinaturalisasi. Tapi kalau dia itu tidak pernah melakukan sesuatu hal yang dilarang, ya tidak kena, pidana ya, maka dia bisa dinaturalisasi. Kayak gitu ya, kayak gitu. Tujuannya apa sih? Ya pada dasarnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Ya nggak mungkin lah orang, apa misalnya orang luar nih datang ke Indonesia, dia tuh memang wes keren lah. Maksudnya kerennya itu, eh budaya, bukan budaya sih namanya itu. Mungkin sikapnya atau karakteristiknya ya. Dia di sana ya dijatuhi pidana terus ya. Dia pindah ke Indonesia ya. Dia mau dinaturalisasi nggak bisa semudah itu. Ya, makanya harus di apa namanya ya, dicek dulu sehingga apa? Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk apa sih tujuannya tadi? Untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Ngapain negara ngurusin orang-orang yang, banyak masalah kan gitu ya, capek gitu. Contohnya gimana? Ya contohnya pemohon tidak memiliki catatan kriminal kayak gitu. Lalu juga jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda ya. Nah, ini tidak menimbulkan kewarganegaraan ganda. Jadi ketika syarat dinaturalisasi itu dia tidak memiliki keterikatan dengan negara lain gitu ya. Ya, Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa ya kan. Kalau emang anak-anak sih ya wajar kan gitu ya. Kalau anak-anak itu sampai usia 18 tahun tuh harus udah memilih tuh kalau dia apa masih memiliki kewarganegaraan ganda mau ke Indonesia atau ke luar Indonesia kan gitu ya. Nah, untuk dinaturalisasi ini khususnya dinaturalisasi biasa ya. Jadi kita tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda kayak gitu ya. Contohnya gimana? Ya pemohon bersedia melepaskan kewarganegaraan asalnya gitu. Mau pilih mana nih, Indonesia atau gimana? Oh iya Indonesia, ya udah buat KTP selesai udah bubar. Maksudnya bubar itu, selesai ya. Jadi dia nggak memiliki kewarganegaraan ganda. Indonesia itu tidak suka, tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Ya khususnya bagi orang dewasa terkecuali mungkin anak-anak ya baru lahir sampai dengan 18 tahun lah. Setelah 18 tahun ya dia berhak tuh memilih mau kewarganegaraan mana. Lalu naturalisasi biasa ini syaratnya adalah mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap di Indonesianya kayak gitu atau di mana gitu. Artinya apa? Memiliki ekonomi kayak gitu ya. Memiliki apa? Penghasilan ya. Jangan sampai apa namanya datang ke Indonesia itu ya dia nggak jelas kan gitu ya. Malah jadi apa? Jadi bumerang juga buat negara kan gitu ya. Nah, dan kenapa dia harus memiliki penghasilan tetap? Karena dia juga harus bayar apa? Bayar uang kewarganegaraan ke kas negara ketika dia dinaturalisasi. Terus ada pembayaran lah istilahnya begitu ya, sebagai kewajiban administrasi kan gitu ya.
Nah, contohnya apa? Mohon membayar apa namanya? Mohon membayar apa ya? Atau enggak pemohon ini misalnya dia itu apa ya? Pegawai, ya, pegawai di mana gitu. Atau enggak lebih mudahnya adalah pemohon ini apa namanya? Bekerja sebagai dosen di Universitas Indonesia, gitu. Dia orang misalnya orang Inggris atau dia orang Korea atau dia orang mana ya. Boleh, bisa. Ya. Dengan tadi syaratnya adalah mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap. Lalu terakhir di sini syarat untuk dinaturalisasi itu adalah membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagai kewajiban administrasi, ya, sebagai kewajiban ya administrasi lah ya bahasanya. Apa dinaturalisasi itu diwajibkan untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ya, berapa gitu saya kurang paham juga tentang biayanya. Nanti teman-teman bisalah cari-cari ya tentang berapa uang yang harus dikeluarkan untuk dinaturalisasi seperti itu. Nah, itu tentang naturalisasi biasa. Nah, ada naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa itu ya tentu diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Setelah memperoleh atau mempertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Nah, ini naturalisasi istimewa ini bisa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewargaan negaraan ganda. Nah, ada naturalisasi istimewa nih teman-teman. Naturalisasi istimewa ini tadi ya diberikan kepada seseorang yang berjasa kepada negara atau dibutuhkan negara, kepentingan negara lah ya. Misalnya apa? Tuh teman-teman sering ya lihat apa namanya bola tuh ya. Nah, pemain-pemain apa namanya pemain-pemain Indonesia ini rata-rata orang luar kan ya. Nah, dia termasuk naturalisasi istimewa. Kenapa? Karena dia ada kepentingannya, karena negara ada kepentingannya dengan beliau-beliau ini, dengan mereka-mereka ini, gitu. Sehingga mereka dinaturalisasikan seperti itu. Nah, apa namanya? Nah, naturalisasi istimewa ini bisa batal diberikan jika apa? Jika orang asing tersebut ya, dia memiliki kewarganegaraan ganda, dia tidak mau melepaskan kewarganegaraan sebelumnya seperti itu. Kalau di Indonesia itu ketika dia mau dinaturalisasi, baik itu istimewa ataupun biasa, dia harus apa namanya? Dia harus siap ya kehilangan kewarganegaraan asalnya. Artinya apa? Artinya Indonesia itu tidak bisa apa namanya? Tidak bisa atau tidak mau apa warganya itu memiliki kewarganegaraan ganda seperti itu. Nah, itu tentang naturalisasi biasa. Nah, penyebab hilangnya kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ya jika seseorang warga negara Indonesia tentunya dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama apa? Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Jadi dia ingin memiliki kewarganegaraan lain. Misalnya dia orang Indonesia nih, dia kerjalah di mana ya? Di Malaysia lah ya. Atau di mana lah ya? Atau di yang paling banyak di mana? Jepang lah ya. Di Jepang. Nah, dia bisa kehilangan kewarganegaraannya ketika dia memperoleh kewarganegaraan lain. Nah, dia tuh inginlah dinaturalisasi. Nah, di di apa nama di Jepang tersebut. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia akan hilang kewarganegaraan Indonesia. Karena di Indonesia itu pahit, teman-teman. Lu mau pilih Indonesia atau negara lain kan gitu loh. Indonesia nggak menerima ketika apa kewarganegaraannya ganda, kecuali tadi anak usia masih kecil kayak gitu, sampai dengan usia 18 tahun seperti itu atau sudah menikah lah ya. Penyebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia itu yang kedua adalah tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Nah, ini dia tadi. Apa namanya? Apa namanya tadi?
tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Ya, contohnya tadi seorang WNI diam-diam tetap menggunakan kewarganegaraan asing, diam-diam ya, ya dia akan kehilangan kewarganegaraannya. Dia tinggal harusnya dia harus paham juga tuh kayak gitu. Jadi ketika seseorang ini tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lainnya, misalnya dia dinaturalisasi, tapi dia belum melepaskan kewarganegaraan lain, akhirnya apa? Akhirnya kewarganegaraan Indonesia dibatalkan atau hilang kewarganegaraan Indonesia seperti itu. Lalu yang ketiga adalah mengajukan kehilangan kewarganegaraan kepada presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Jadi tadi saya sampaikan juga Indonesia itu bisa menerima berkewarganegaraan ganda sampai dengan usia 18 tahun ya maksimal itu ya. Dari kecil misal dia lahir ya orang tuanya misalnya orang Jepang gitu ya. Ibunya orang orang apa? Orang Jepang juga gitu lahir di Indonesia gitu ya. Atau eh, atau apa namanya atau si ibunya asli Indonesia gitu ya. Nah si anaknya belum belum bisa milih nih mau ikut bapaknya atau ibunya kan gitu ya. Nah, terserah nanti di usia 18 tahun dia harus sudah memilih warga negaraannya gitu mau di Indonesia ataupun di negara luar seperti itu ya. Nah, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Misalnya ada seorang WNI dewasa, dia tinggal di luar negeri nih dan secara sukarela ingin menjadi warga negara lain. Maka apa? Maka Maka dengan ketentuan presiden tadi ya dinyatakan hilang kewarganegaraannya. Karena apa? Karena tadi alasannya dia tidak mau melepaskan kewarganegaraan lain kayak gitu. Jadi tadi apa? Misalnya tadi orang WNI dewasa tinggal di luar negeri dan secara sukarela ingin menjadi warga negara lain, bisa juga begitu. Nah, misalnya dia tadi bekerja di luar negeri, tapi dia pikir-pikir saya pengen jadi warga negara sini aja deh, ya udah. Artinya bisa langsung dinyatakan kehilangan kewarganegaraan ketika dia sudah jadi dinaturalisasi atau pindah negara atau pindah kewarganegaraan di negara tersebut seperti itu ya. Terus di sini aja ada juga masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. Ada tuh informasi kapan gitu ya. Ada warga Indonesia, tentara Indonesia membantu peperangan dengan saya kurang paham juga waktu itu lupa dengan Rusia ya. Nah ini dia bisa dicopot kewarganegaraannya. Hati-hati itu teman-teman kayak gitu ya. Dia bisa dicopot atau dia bisa hilang kewarganegaraannya. Karena apa? Karena alasannya tadi masuk apa namanya masuk ke negara lain, apalagi jadi tentara gitu ya. Masuk dinas tentara asing tanpa izin presiden ya. Tentunya WNI menjadi tentara bayaran di negara lain. Misalnya ada tuh ya, dibayar itu siapa gitu, teman-teman bisa cari lah. Ada yang dibayar dari tentara Indonesia terus minta pulang kayak gitu. Gimana ceritanya gitu ya. Artinya apa? Artinya kita harus memahami terkait dengan aturan kewarganegaraan. Artinya ketika tadi jadi TNI jadi TNI di negara luar tadi secara tidak langsung dia membela negara tersebut dan bisa bisa apa menjadi konflik baru terhadap negara negara kita ketika apa ketika itu dilegalkan misalnya semua warga negara Indonesia atau enggak TNI semua TNI bebas ya misalnya bisa bisa bahaya buat negara juga bisa konflik baru lah ada konflik baru ada masalah baru nantinya bisa saja mungkin kita yang kena batunya ya gitu karena misalnya orang-orang lagi panas tentara-tentara Indonesia pada datang penggempur ya istilahnya kan yang ada wah ini Indonesia nih kenapa gitu ya
kalau dilegalkan ya. Cuman sejauh ini tadi disampaikan bahwa masuk dinas tentara asing tanpa izin presiden ya tentunya dia akan kehilangan kewarganegaraannya kayak gitu ya. Misalnya tadi WNI atau TNI nih dia jadi tentara bayaran di negara lain dengan datanya dipalsukan misalnya dan seterusnya. Ya, secara tidak langsung dia udah di keluar dari kewarganegaraan Indonesia gitu ya. Lalu di sini juga ada masuk dinas negara asing pada jabatan khusus WNI. Ya, misalnya menjadi pejabat tinggi negara asing atas kehendak sendiri. Nah, ketika dia jadi pejabat di sana, masuk dinas lah ya, masuk dinas negara lah. Di sini masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Nah, jadi secara tidak langsung ketika seseorang itu, misalnya tadi orang itu ya pekerja di Jepang lah, tiba-tiba dia dia masuk dinas negara, jadi pejabat lah, jadi DPR kah atau jadi apa gitu ya di negara sebelah gitu, atau di negara luar. Maka secara tidak langsung dia akan kehilangan kewarganegaraannya kayak gitu ya. Misalnya apa ya, menjadi pejabat itu kan banyak ya, pejabat tuh menjadi pejabat tinggi negara lah, tinggi negara asing yang atas kehendak sendiri ya, maka dia akan kehilangan kehilangan apa? Kehilangan warga negara Indonesia. Lalu di bagian F di sini mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. Nah, ini apa namanya? Bersumpah setia kepada negara asing. Dia berucap ya, mengucapkan sumpah ke warga negara lain, maka dia akan langsung apa namanya? Kehilangan kewarganegaraan Indonesia seperti itu. Lalu juga di sini ada turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Meskipun tidak diwajibkan ikut sertaannya. Dia mah ikut-ikut aja gitu meskipun tidak diwajibkan, maka dia apa? Dia termasuk kehilangan warga negaraannya kayak gitu ya. Misalnya seperti apa? Misalnya saya jelaskan lagi, ikut pemilihan ketatanegaraan negara asing ya. Contohnya ikut memilih presiden di negara lain kayak gitu. Misalnya di kita nih, kita tuh awalnya apa namanya? Pegawai lah, pekerja lah ya, pekerja dari Indonesia lah gitu ya. Lalu di sana kita ikut memilih presiden gitu, presiden negara sana kayak gitu. Maka tadi ya, maka apa? Maka yang akan terjadi adalah kehilangan warganegaraan Indonesia. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan ikut sertaannya. Tidak diwajibkan, dia mau aja gitu. Maksudnya dia tuh kayak mau-mauan aja, nggak diwajibin apa misalnya pegawai dari luar negeri ya untuk memilih presiden misalnya nggak diwajibkan, tapi dia mah ikut-ikutan aja. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi adalah dia kehilangan kewarganegaraannya. Jadi kan secara tidak langsung dia memilih presiden, dia memilih pemimpin yang ada di sana. Artinya dia kan kalau dia udah bisa memilih, maka berarti apa? Berarti dia sudah pindah negara gitu. Lalu mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Oke, nah dia langsung apa? Langsung kehilangan kewarganegaraannya. Gimana maksudnya? Kayak gini, memiliki paspor negara asing yang masih berlaku. Ya, contohnya WNI menggunakan paspor Amerika. Ya. Orang nih WNI menggunakan paspor Amerika. Ya dia otomatis tuh kehilangan kewarganegaraannya. Kayak gitu. Lalu apa? Lalu apa namanya? Tadi mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan asing yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Jadi mungkin teman-teman kurang penjelasannya ya tentang yang bagian ini ya, agak ambigu juga ya. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor ya. Intinya mempunyai paspor ya.
Jadi gini, memiliki paspor atau mempunyai paspor negara asing yang masih berlaku, gitu. Jadi gini, paspor itu kan tentunya menjadi bukti resmi kewarganegaraan seseorang. Kalau teman-teman mau ke mana? Mau ke mana nih kira-kira? Ke Amerika ya? Atau ke ya teman-teman harus punya paspor dulu kayak gitu ya. Nah itu. Jadi secara tidak langsung ketika kita udah punya paspor itu, maka kita sudah menjadi bagian dari negara itu gitu ya. Tadi paspor itu merupakan bukti resmi kewarganegaraan seseorang. Jika seorang warga negara Indonesia atau WNI ya memiliki dan menggunakan paspor negara lain yang masih berlaku atas namanya, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan bahwa ia adalah warga negara asing. Kayak gitu. Jadi ya ketika dia punya paspor ya yang masih berlaku tentunya, maka dia bukan warga negara Indonesia kayak gitu. Menurut Undang-Undang Republik Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda, ya kan gitu ya, bagi orang dewasa. Nah, tentu ketika seorang WNI memiliki paspor asing, secara hukum ia dianggap telah memilih kewarganegaraan lain, sehingga apa? Kehilangan status WNI. Nah, ini tentu meskipun yang bersangkutan tidak secara lisan menyatakan pindah kewarganegaraan karena kepemilikan paspor asing sudah cukup menjadi bukti hukum. Contohnya gimana? Ya, contohnya seorang warga negara Indonesia, ya contohnya siapa ya? Si Andi lah ya. Dia namanya Andi. Tinggal di Amerika Serikat ya selama bertahun-tahun. Nah, ia kemudian mengajukan naturalisasi di Amerika Serikat. Lalu dinyatakan sah sebagai warga negara Amerika dan mendapat dan menggunakan paspor Amerika Serikat yang masih berlaku. Meskipun si Andi ini tadi ya masih memiliki KTP Indonesia atau tidak pernah mengajukan surat pelepasan keluarga negara Indonesia secara hukum Indonesia ya, si Andi ini kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan status WNI-nya gugur sejak ia memiliki paspor Amerika Serikat. Nah, seperti itu ya contohnya. Alasan aturan ini tentunya dibuat untuk apa? Pertama, untuk menjaga kesetiaan tunggal warga negara ya. Lalu juga menghindari konflik kewajiban hukum antara antar negara. Dan ketiga adalah menegaskan prinsip satu kewarganegaraan ya. Begitu. Oke ya, teman-teman sudah mungkin paham ya tentang bagian mempunyai password tadi. Oke, yang selanjutnya terakhir adalah bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun tersebut berakhir dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis ya. Ini maksudnya gimana? Ya gini maksudnya tinggal di luar negeri 5 tahun berturut-turut tanpa menyatakan tetap WNI. Jadi itu tinggalnya di luar negeri gitu, tapi dia tidak menyatakan tetap di Indonesia gitu ya. Contohnya gimana nih? Misal warga negara Indonesia tinggal di luar negeri lebih dari 5 tahun dan tidak melapor ke perwakilan RI ya, misalnya DPR atau siapa gitu. Ya dia otomatis akan kehilangan kewarganegaraannya. Kenapa? Karena tadi dia itu tinggal di luar negeri 5 tahun berturut-turut tanpa menyatakan tetap di Indonesia. Tanpa kabar lah istilahnya ya. Ya ini WNI ini atau warga negara Indonesia ini tinggal di luar negeri lebih dari 5 tahun dan tidak melapor. Nggak ada tuh komunikasi, nggak ada tuh koordinasi, nggak balik-balik terus di sana ya. Maka apa? Kewarganegaraannya pun akan hilang seperti itu. Oke, teman-teman, tapi kalau apa? Kalau dianya lapor communication ya, maka dia akan tetap jadi warga negara Indonesia. Oke, saya rasa itu teman-teman ya. Lumayan juga panjang pembelajaran kita, semoga masuk ya teman-teman. Eh, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat teman-teman semua dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.